Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Supandri Toiba. Hari ini saya akan melanjutkan terkait tentang membuat grafik kehadiran siswa yang auto update ya, pakai Google Form, spreadsheet dan Google Sheet. Part satunya sudah masuk ya, preview ya. Part 2-nya sudah masuk juga, Google Form plus spreadsheet. Jadi kita membuat Google Form di part 2-nya, kemudian membuat spreadsheet. Sekarang part 3-nya kita akan membuat cara membuat nanti database dan diagram ya, database dan diagram. Nanti setelahnya kita akan publish di web menggunakan Google Slide. Baik, ini saya tutup dulu. Kita buka yang kemarin ini ya. Kita sudah sampai di database. Jadi cara membuat database agar bagaimana database ini bisa sinkron nanti bisa form respon ini bisa nanti terinput di database ini ya, akan terinput di database, akan tersinkronisasi secara auto update ya. Kita cek lagi, kita buka, kita isi nanti preview, kita isi dengan 19.014 ya, Najwa kelas 8 hadir, kita kirim, maka secara otomatis akan masuk di respon siswa ya. Sorry ya, ini ya sudah masuk di respon siswa. Nah, ini sudah masuk ya, Najwa ya, tanggal 25 hari ini, tanggal jam 11. Kemudian Najwa sudah masuk dan ini secara otomatis. Nah, kalau kita lihat di database ini tidak muncul Najwanya ya, tidak muncul karena tanggal 25 tidak ada di kalender ini, tidak ada di tanggal ini. Maka kita bisa buat dia umpamanya 26, berarti hari Seninnya, hari Minggu ya, 24 ya, 24. Maka secara otomatis kita lihat ya, Najwanya tanggal 24 sudah hadir. Ini sudah muncul ya. Ini Najwanya sudah hadir tanggal 24 hari Jumat ya. Jadi secara otomatis. Nah, sekarang adalah cara membuat nanti diagram secara keseluruhan sudah boleh, tapi kita memfokuskan dulu untuk memfilter yang kita akan munculkan nanti hanya kelas 7 saja, kelas 8 saja. Kita buat hanya kelas 7 saja, kita munculkan hanya kelas 7, kemudian hanya kelas 8, kemudian nanti kita akan buatkan diagram masing-masing kelas 7 dan kelas 8 itu, atau kelas 9 menurut sekolah Bapak Ibu, karena di kami hanya baru 2 kelas ya, sehingga ini bisa nanti bisa disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk kelas 7 ya, jadi kita filter, tambahkan sheet ya, tambahkan sheet di sini ya. Kemudian kita beri nama sheetnya dengan kelas 7. Baik, maksud saya kelas 7 ya. Nah, ya seperti ini. Nah, kita akan munculkan nanti ya, ini kan headernya sama semua. Nanti kita tambahkan dengan data kehadiran kelas 7, daftar ya, data terdaftar, daftar kehadiran, daftar siswa, daftar kehadiran siswa kelas 7. Kemudian kita akan munculkan ya headernya tadi ini. Jadi kita klik di sini database, dari sini ya,
dari database 1 terus sampai tinggal tekan Ctrl Shift Enter. Nanti kita masuk di Ctrl Shift, kita caps lock ya, Ctrl Shift arah panah atas ya, arah panah kanan ya. Sorry, kita sini, sorry, kita ini jadi Ctrl Shift arah panah ya. Nanti sudah muncul di akhir ya, akhir daripada ini. Kalau kita tekan Enter, jangan dulu Ctrl Enter ya, tapi kita kalau enter seperti ini, yang muncul hanya satu ya, hanya nomor. Nah, bagaimana supaya memunculkan secara keseluruhan, secara otomatis hanya satu rumus ini yang diisi? Nah, kita masuk lagi di sini, kita tekan Ctrl Shift Enter. Maka secara otomatis akan muncul array formula seperti ini. Kemudian kita tekan Enter. Nah, maka akan terisi secara otomatis secara semuanya. Ya. Jadi ini walaupun ini dihapus tetap dia akan kita hapus ya. Tetap dia akan muncul ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita akan lakukan tidak akan berpengaruh ya. Kecuali ini yang kita hapus ya. Kita hapus, maka akan terhapus secara keseluruhan. Kita Ctrl Z ya. Kemudian sama ya, kita beri dia warna juga seperti ini. Nah, kita tinggal atur ya. Nanti kita tekan Ctrl Shift kanan, kita klik ya. Kemudian kita klik 2 kali di sini supaya nanti kolomnya menyesuaikan dengan panjang hurufnya. Kita klik 2 kali. Nah, ini ya. Sekarang sudah masuk. Ini kenapa? Kita hapus saja ini, hapus kolom. Nah, ini nomor ya, tinggal nomor yang kita akan. Nah, nama lengkap juga kita perubah seperti ini, tinggal kita atur. Nah, selanjutnya untuk memunculkan NIS nama lengkap. Nah, kalau ini kita buatkan secara otomatis lah. Kita lihat di sini jumlah siswanya untuk kelas 8 ini ada 19 orang. Nah, kelas 7 ini ya, kelas 7 di sini ada 13 orang. Nah, berarti kelas 7 kita. Nah, cara membuat nomor otomatis ya, kita tinggal tekan sama dengan ya, seperti ini ya, row A1 sampai A13. Jadi dia akan membuat 1 sampai 13. Kita tekan kalau enter ini tidak akan berpengaruh ya, hanya satu yang terisi. Tapi kalau kita tekan Ctrl Shift Enter ya, tadi ya, kita tekan Ctrl Shift Enter, kita ke sini Ctrl Shift Enter, maka akan secara otomatis ya muncul array formulanya. Nah, fungsi array formula nanti dia akan secara otomatis memberikan nomor. Jadi ketika ini kita terhapus tidak secara sengaja, tetap akan muncul ya, auto update akan muncul seperti ini ya. Nah, kemudian seperti ini NIS ya. Kalau NIS karena kita ingin mengambilnya yang dari sini ya, maka kita pakai rumus filter. Nah, karena kelas 7 ya, jadi kita taruh di sini kelas 7 ya, seperti ini. Jadi ini sebagai mana ya tadi ini. Nah, nanti ini sebagai kriterianya. Jadi kita akan mengambil yang kelas 7. Kita ambil kelas 7 saja NIS-nya. Nah, caranya adalah pertama kita filter ya. Rumusnya adalah sama dengan kita filter ya. Filter nanti
rumus filter itu kita ambil rentang dari mana, database ya, dari database, kemudian rentang mana yang kita kembalikan ya, dari sini terus sampai seterusnya ya. Ya, tekan lagi Ctrl Shift Enter ya, Ctrl Shift Enter, atau ke bawah lagi Shift bawah ya, Shift arah bawah sampai seterusnya. Nah, sampai di sini. Nah, kemudian koma, nanti yang kita kriteriakan yang mana ya, kita mengambilkan yang kriterianya adalah kelas 7 yang ini ya, kolom kelas ya, database ya. Kemudian setelah itu kita ambil kriterianya itu sama dengan kelas ya, karena kita mengambil yang kelas 7 sini, ini sebagai patokannya, maka kita ambil D1. Oh, ini ya. Oh, sorry. Ini bukan, ini sama dengan ya. Ya, sama dengannya sama dengan yang ini. Tekan Enter, nanti dia akan mengembalikan. Nah, tapi yang hanya kelas 7. Ya, hanya kelas 7, dan ini dinamis. Tinggal kita atur, kita tengahkan yang, tekan Enter ya, tengahkan. Nah, ini kalau kita ganti kelas 8, maka akan terganti juga kelas 8 ya. Nah, bagaimana supaya nanti rumus ini berpengaruh ketika ini terisi, ketika yang di sini terisi, maka dia akan menghitung, tapi ketika tidak ada, ini kosong ya. Caranya adalah kita jadi bagaimana nanti supaya ini bisa secara otomatis ya. Jadi kalau bertambah folder, bertambah ininya, misalkan ini ya, kelas 8, maka akan bertambah juga nomornya secara otomatis ya. Jika kelas 7 ya, maka akan berkurang juga secara otomatis. Caranya itu nanti array formula, nanti B3 sampai B100 ya, sesuai kita yang kita tentukan. B3 sampai B100 ya, jika tidak kosong ya, maka diisi dengan angka 1 2 3 4 bar 1 2 3 sampai seterusnya. Jika kosong maka kosong. Nah, selanjutnya ini nanti coba saya buatkan ya, buatkan di deskripsi video ya. Kita cari deskripsi video ini di rumus nomor otomatis ya. Jadi B3 itu ini ya, nisnya. Jika nisnya tidak kosong, maka diisi 1 2 3 dan seterusnya dengan nomor. Tapi kalau kosong dikosongkan. Kita coba 8, maka secara otomatis juga akan mengisi yang 18. Oke, karena ini kita maunya yang kelas 7, berarti kita pilih saja kelas 7 dulu ya, kelas 7. Nah, kemudian setelah ini selesai, nanti tinggal kita buat di sini jumlah ya. Kita merge, kemudian kita jumlah, boleh kita warnain juga dengan ini ya. Oke. Nah, sampai di sini ya, jenis kelamin. Oke. Nah, yang kita hitung adalah karena ini data kita belum ada, supaya maka kita mau ambil data yang sudah ada saja. Kita ambil data yang dari sini ya. Dari respon siswa ini kita ambil semuanya. Kita ambil dari kehadiran sini ya. Sebentar. Ambil sini, copy satu persatu. Ctrl V, oke. Kemudian nis ya.
Baik, di sini saya percepat saja videonya supaya lebih memperpendek nanti video yang ditonton. Yang intinya adalah menyalin semua, ya, masukkan, sesuaikan NIS, sesuaikan dengan NIS, kelas sesuaikan dengan kelas, karena di saya tidak berurutan. Nah, kalau syarat seperti ini, maka kalau kita lihat database, maka akan muncullah ini ada, ya, secara otomatis. Nah, kemudian untuk kelas 7 kita bisa lihat juga yang hadir sudah update secara otomatis juga. Nah, ini nanti kita Ctrl Shift arah bawah untuk menghapus, ya, menghapus baris yang di sini supaya ya, kita hapus. Jadi kalau sudah muncul, tinggal kita klik kanan, ya, kemudian kita hapus baris 17 sampai 40.000, ya. Nah, sehingga yang muncul hanya data ini. Secara otomatis akan terisi. Nah, untuk kelas 8 pun sama, ya, sama rumusnya. Ini berarti sampai A15 saja, ya, A1 sampai A15. Kenapa A1 sampai A15? A1 sampai A16. Coba sorry saya cari-cari lagi tadi itu, ya. Jadi rumusnya array formula B3 sampai B15, ya. Jadi jika B3 sampai 15 ini itu kosong, maka kosong, tidak diisi. Jika tidak, maka akan diisi row A1 sampai 15. Oke, sudah, ya. Selanjutnya kita bisa kopikan ini untuk kelas berikutnya, ya. Tapi kita buatkan dulu jumlah di sini, ya. Jumlah sama dengan nanti pakai count if, ya, kemudian blok ini, kemudian hadir, ya, hadir, ya, 11 orang. Kemudian kita tengahkan, nanti kita tinggal copy paste, ya, copy, kemudian Ctrl Shift Enter, kita Ctrl V. Nah, ya, nanti akan terisi secara otomatis, ya, seperti ini. Nah, ini juga, ini biar tidak akan terhapus, ya, biar kita hapus maka dia akan muncul lagi, ya. Jadi setelah itu selesai, ini kita bisa tengahkan, ya, Ctrl Shift Enter, Ctrl Shift arah kanan, ya, dan kita perhatikan agar di tengah-tengah. Sudah, ya. Setelah itu nanti kita bisa kopikan untuk kelas 8. Jadi kita kopikan untuk kelas 8, ya, duplikasi seperti ini, ya. Kemudian kita ganti dengan kelas 8. Nah, tapi kita lihat-lihat dulu rumusnya, jangan sampai ada yang tetap ambilnya kan dari database, ya, tetap dari database, ya, D1 sama, ya, tapi yang kita ganti di sini adalah 8, ya. Ini TRF-nya berarti kita tambahkan 15, kita tambahkan 10 ke bawah. Coba, ya. Ini berarti kita pindah, kenapa refnya tidak, kita pindahkan dia ke bawah. Nah, sudah muncul, ya. Berarti ini kita hapus baris dulu. Nah,
ini ya, nanti ini berarti bukan B15, B23 karena sampai 23 di sini juga 23. 23 berarti tidak ya, kan 23 ya, 22 lagi 22. Biasanya kalau referensi itu ada yang terisi berarti 21 ya, ini kan 21 sudah ya, sudah terisi, dan tinggal kita format ini kita rubah jadi setir ulang ya. Nah ini berarti ini kita tengahkan, ini kita left yang di sini terus sampai di kita tengahkan. Nah kemudian kita periksa lagi ya, ini kita hapus berarti hapus saja ya, hapus baris. Nah ya, ini kita lihat cuma sampai di sini kan, berarti F kan F15 tapi F21 sampai 21, baris ke 21 ya. Kemudian kita Ctrl C, kita klik di sini, Ctrl Shift A kanan, kita Ctrl V ya. Ini sudah muncul ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian ini juga ya, perhatikan. Nah ini karena berpengaruh ini ya, database DD D1, ini D1 nya kelas 7. Ini untuk ini kita sembunyikan saja, kita sembunyikan teksnya menjadi putih, nanti tidak akan ntar. Ini kita ganti dengan kelas 8. Nah, jadi kelas sudah semuanya. Kalau sudah seperti ini, kita lihat ya, Abdillah hari Senin dia hadir ya. Yang tidak hadir adalah Desitalia hari Jumat. Ya, kita bisa lihat di sini hari Jumat dia tidak mengisi. Ya, hari Jumat tidak mengisi. Tidak ada. Kecuali kita buatkan nanti dia mengisi di sini ya, kirim tanggapan hari Jumat ya. Dia asli boleh ambil dari sini ya. Umpamanya hari Jumat ini kita akan isi dia ya 19.006 ya. Dia asli kelas 8 hadir. Tapi kita rubah dulu di respon siswa, kita rubah dia menjadi, kita lihat dulu ya, kita lihat sementara memproses. Dan sebentar ya, oh sorry ya, karena saya mau mainnya, jadi dia masuknya di sini ya, kolom ke-8 ya. Ini ya, karena ini dibaca hanya baru 7 orang yang mengisi, jadi kita bisa copy paste dia. Nah misalkan ini kita isikan di sini ya, ke tanggal 25 tanggal 24 ya, tanggal 24 tanggal 24 kita ganti tanggal 24 hari Jumat. Kelas 7 dia hadir, kita lihat ya di kelas 8, maka dia sudah hadir. Ini ya, sudah hadir. Di sini juga sama ya, di sini juga dia sudah hadir karena data ini mengambil data dari semua. Oke, jadi seperti itu teman-teman semua, Bapak Ibu guru yang di Indonesia. Nah, tinggal kita rapikan, dan insya Allah part berikutnya kita akan membuat bagaimana cara membuat diagram masing-masing dari sekolah, dari siswa tersebut. Jadi kalau kita punya kelas 9 silahkan dibuat saja, tinggal duplicate saja, ganti yang di sininya ya, ganti kelas 9 ya, duplicate saja, kita bawa ke duplicate seperti ini
duplikasikan. Begitupun kalau kita punya kelas 7A, B, C, D dan seterusnya, 71, 72, 81, 82, silakan di copy paste saja. Nah, sebenarnya kalau kita pakai kelas seperti ini tidak harus diagramnya berpengaruh ketika kita ganti di sini juga akan berpengaruh ya di kelas. Tapi kan yang kita inginkan adalah nanti dia muncul ini di Google Site ya, di websitenya munculnya hanya daftar ini, hanya daftar ini. Karena kita akan munculkan satu persatu ya, karena kalau kita sudah upload di Google Site ya, site Google ini, itu nanti mereka tidak bisa mengedit spreadsheet ini. Sehingga kalau mereka bisa mengedit spreadsheet ini, kita misalkan ini mereka ganti dengan kelas 8, kelas 9 sesuai dengan yang mereka inginkan, boleh saja kita buka ya, kita buka untuk supaya mereka bisa mengedit. Tapi nantinya mereka akan mengganti ya, takutnya mereka nanti siswa akan mengganti sendirinya, mereka akan tuliskan hadir di sini ya, mereka akan tuliskan hadir di sini, dan itu tidak aman lagi ya, tidak aman. Menurut saya amannya seperti itu, biarkan kita buatkan satu persatu, kelas 7, 1, 2, 3, kelas 8 seterusnya. Atau secara keseluruhan kita tampilkan, seperti ini. Nanti kita akan buatkan juga kita akan munculkan juga di sini grafik ya, atau diagram keseluruhan siswa yang ada di sekolah tersebut. Oke, ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada tutorial kali ini. Insyaallah akan bertemu lagi di tutorial berikutnya, bagaimana cara membuat diagram masing-masing dari kelas yang ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.